Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita mau ngebahas OS dari Nusantara Project. Si developer Nusantara Project kayaknya lagi rajin nih guys. Jika teman-teman perhatiin, channel ini beberapa waktu lalu udah upload Nusantara Project. Dan tidak lama dari itu, si Nusantara Project rilis lagi versi terbarunya. Oh ya, dan sebenarnya saya udah install ROM Nusantara Project versi 4.2 ini sejak sekitar 10 harian yang lalu. Namun ada beberapa hal yang mengharuskan saya untuk isolasi mandiri. Jadi saya ucapin mohon maaf karena saya harus recovery kesehatan saya terlebih dahulu. Oke, kita balik ke pembahasan. Dan perkenalkan, ini adalah Nusantara Project versi 4.2 dengan kode name-nya Sabang. OS ini menggunakan base Android 12 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.299 Nusantara Plus. Saya udah pakai OS versi ini sudah hampir 10 harian, lama banget sebagai daily driver saya, dan jujur saya di sini tidak nyaman di OS ini. Nanti akan kita ceritakan apa aja yang membuat saya tidak nyaman pakai OS ini guys. Pertama, di bagian tampilan interface di sini sudah full menggunakan Android 12 mulai dari status bar, kemudian lock screen, volume bar, dan juga recent apps-nya. Namun di OS ini terdapat beberapa fitur Android 12 yang tidak bisa saya temukan, yaitu salah satunya ada di pengaturan tema Android 12. Saat kita masuk di tema, di sini kita tidak bisa menemukan untuk menu tema auto color atau tema manual yang bisa kita atur di sana. Jadi untuk mengatasinya, di sini kita bisa mengatur tema melalui Nusantara Wings. Oh ya, dan di sini juga tersedia Nusantara Wings. Di dalamnya kita bisa mengatur tampilan-tampilan HP kita secara leluasa. Hal kedua yang tidak bisa saya temukan yaitu widget khas Android 12. Di sini tidak tersedia guys, cuman widget-widget khasnya AOSP aja yang terkesan kaku sih menurut saya. Masih di bagian tampilan, jika kita perhatikan di bagian status bar-nya, di sini dia agak menjorok ke kiri dan dia melebihi batas margin sampingnya. Ini jadi nggak presisi aja untuk status bar saya. Sayang banget sih. Yap, dan di bagian tampilan di sini masih banyak banget PR yang harus diselesaikan oleh Nusantara Project guys. Lanjut kita masuk di bagian performa. Saat saya pakai multitasking dan scroll-scroll sosial media, saya ngerasain kurang smooth saat pakai OS ini. Rasanya itu kayak berat banget jalanin aplikasi guys, padahal di sini saya cuma scroll-scroll TikTok dan juga YouTube. Oke, dan untuk hasil tes performanya sebagai berikut. Pertama, di sini saya tes dengan menggunakan Antutu benchmark dan skor yang didapetin yaitu 160.606. Kemudian saya tes dengan Geekbench 5, OS ini dapat skor 271 untuk single core dan 1158 untuk multicore. Kemudian saya tes dengan menggunakan GPU benchmark dan OS ini dapat skor 456.000. Kemudian saya tes yang terakhir dengan menggunakan CPU throttling, berikut hasilnya. Kalau kita lihat dari grafiknya sih ini bisa kita lihat ya guys, untuk performanya itu naik turun dan tidak stabil. Kemudian kita lihat di bagian performa, maksimalnya ada di 127,522 GHz, rata-ratanya ada di 98,446 GHz, dan minimalnya itu jelek banget, ada di 83,654 GHz. Di sini kita bisa lihat kalau performa dari OS ini tidak stabil guys. Lanjut, saat saya pakai untuk gaming, pertama di sini saya mainkan Asphalt 9. Game ini masih bisa berjalan sih, namun masih banyak sekali saya menemukan adanya nge-lag tipis di game ini. Padahal saat saya pakai main Asphalt 9 di OS lain dengan menggunakan HP yang sama, game ini mampu berjalan dengan lancar. Namun di OS ini saya menemukan banyak sekali nge-lag, terutama saat bertabrakan dengan lawan atau bertabrakan dengan objek. Di sini terasa banget untuk nge-lagnya. Oke, dan langsung aja di sini kita hajar untuk bermain Genshin Impact. Ya, dan di sini ekspektasi saya kepada Nusantara Project itu terlalu tinggi ya. Untuk bermain Genshin Impact di sini parah banget sih guys. Dia jalannya itu nge-lag banget. Dan yang paling saya rasain yaitu di suhu HP-nya dia langsung naik dengan sangat signifikan. Pokoknya si Nusantara Project versi 4.2 ini tidak siap untuk bermain game berat. Sayang banget sih. Di Nusantara Project versi 4.0 itu sudah bagus performanya, tapi di versi terbarunya ini malah menurun. Satu lagi keluhan saya di Nusantara Project versi 4.2 ini yaitu ada di penangkapan jaringan WiFi. Semenjak saya pakai OS ini, untuk signal WiFi-nya itu sering banget terputus. Saya nggak tahu sih apakah ini cuma di HP saya atau di HP teman-teman juga. Jadi buat teman-teman yang udah menginstal OS ini, apakah kalian ngerasain bug yang sama dengan saya? Jika iya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar.
Oke, untuk kesimpulan, OS ini masih banyak banget PR yang harus diselesaikan oleh developer. Mungkin si developer bisa fokus aja untuk memperbaiki di bagian performanya. Oke, itu untuk review Nusantara Project versi 4.2. Like kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka. Dan saya Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.